Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-thayyibin at-tahirin. Wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Para ustadz semuanya yang saya hormati, semoga senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Ihanatul Thalibin. Jilid masih di Alhamdulillah sudah memasuki bab sholat, halaman 43. Ya, kalau ini ya, qauluhu wa yuqtalu ya, kemarin ya. Saya mulai dulu sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa syarih wal muhasyi rahimahumullahu taala wa nafa'ana bi fid daraini amin ya rabbal alamin. Qauluhu wa yuqtalu ay tarikus salati. Fadhamiru ya'udu ala ma'lumin minal maqam. Wa yasihu 'auduhu 'alal muslimil mutaqaddam. Titik. Qauluhu bermula ucapan syarah wa yuqtalu dan dibunuh akan dia. Akan dia siapa? Tarikus shalah. Dibunuh akan orang yang meninggalkan sholat. Fadhamiru maka bermula dhamir yang ada yang mustatir di dalam yuqtalu. Maka bermula dhamir itu ya'udu kembali ianya dhamir ala ma'lumin kepada yang ma'lum dari maqam. Wa yasihu 'auduhu dan salah oleh kembalinya dhamir alal muslimil mutaqaddam kepada muslim yang terdahulu. Kita lihat matan di sini. Ini wa yuqtalu. Dibunuh akan dia muslim. Muslim yang terdahulu, yang sekarang sudah kafir karena nggak percaya terhadap salat. Atau wa yuqtalu dibunuh akan dia orang yang meninggalkan salat. Kufran, nisbah kafir atau akan sebagai bunuh kafir. Intarakaha jahidan jika meninggalkan dia akan sholat akan hal karena dia itu yang ingkar akan wajibnya sholat. Jadi beliau menyatakan di sini, nah ini. Dan salah oleh kembalinya dhamir kepada si muslim yang dahulu ianya si muslim. Wa wasfuhu bil islami ma'al hukmi alaihi bil kufri bisababi juhdihi wujubaha bi'tibari makana. Dan bermula mensifatinya seseorang dengan Islam bersama menghukum di atasnya dengan kekafiran. Kenapa dihukum dengan kekafiran? Bisa babi juhdihi dengan sebab keingkarannya seseorang akan wajibnya sholat. Itu sabit bi'tibari makana dengan mengiktibar ma yang ada ia. Jadi ibarat ini maksudnya salah kembali dhamir kepada si muslim yang dahulu. Kok dia disebut si muslim padahal dia kan yuqtalu kufran, dibunuh sebagai kafir. Jadi bermula mensifatinya si muslim dengan bermula mensifatinya seseorang dengan Islam karena disebut muslim, kembali dibunuh akan dianya si muslim. Bermula mensifatinya orang dengan Islam bersama menghukum kepadanya seseorang dengan kekafiran, dihukum dengan kekafiran dengan sebab ingkarnya akan wajibnya salat. Itu bi'tibari makan. Artinya kalau kita lihat sebelum dia ingkar salat atau sebelum dia dihukum dia masih muslim, kemudian dia mengingkari salat jadi kafir. Fayuk talu. Titik dulu Ustaz. Jadi i'tibari makanan bukan mayaul. Nah, kembali ke Ustaz. Sedikit lagi. Wa qauluhu kufran. Wa qauluhu kufran ay li kufri, dan bermula ucapan syarah kufran ay li kufrihi. Dibunuh akan dia si muslim yang meninggalkan salat karena kekafirannya. Kenapa dia bisa jadi kafir? Bijuhdihi wujubaha faqat. Dengan sebab keingkarannya seseorang akan wajibnya salat saja. Dengan hanya mengingkari kewajiban salat sudah jadi kafir. Nah, la bihi ma'atarki. Bukan dengannya juhud bersama meninggalkan salat. Yang menyebabkan seseorang jadi kafir bukan dengan meninggalkan sholat. Tapi dengan mengingkarinya saja. Otomatis dengan mengingkari pasti meninggalkan. Idzil juhdu wahdahu muqtadin lil kufri ingkarimah
liingkarihi ma huwa ma'lumun minaddin bidarurah. Karena bermula mengingkari saja wahdahu. Karena bermula mengingkari wahdahu. Satunya mengingkari, itu sudah menghendaki ia lil kufri bagi kekafiran. Karena ingkarnya seorang akan ma yang dia nyama itu maklum dari agama bil darurah. Nah, dengan cara darurah. Titik dulu saya. Ya. Gimana ini ceritanya? Ini gimana cara ngajinya? Kita baca di luar dulu. Bagusnya ya. Ini kalau udah mantap di luar, misalkan berapa orang yang baca, kemudian baru kita pindah ke iya, kauluhunya kan, biar nyambung. Kalau enggak susah juga menjelaskan tanpa melihat matanya. Oke? Siapa yang mau baca? Tafadhal, mulai dari wayuktal. Silakan yang baca, nanti dibuka mic dulu. Yang mudah-mudah dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuqtalu kufran in tarakaha jahidan wujubaha wala yughassalu wala yusalla alaihi wa yubadiru man marra bifaitin wujuban in fata bila udhrin fayalzamuhul qada'u fawran. Qala syekhuna Ahmad bin Hajarin rahimahullahu ta'ala walladhi yadhharu annahu yalzamuhu sarfu jami'i zamanihi lil qada'i ma ada ma yahtaju li sarfihi fi ma la budda lahu minhu wa annahu yahrumu alaihi tatawwu'a wa yubadiru bihi nadban in fata bi uzrin ka naumin lam yata'adda bihi wa nisyanin kadzalika. Oke, titik saya. Noktah. Nah, ini di luar dulu berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuqtalu kufran. Dibunuh akan dianya. Yang tadi kan dhamir di dalam. Dibunuh akan dia. Dia siapa? Dia tarikus shalah. Jadi kalau kita kembali ke tarikus shalah, jadi dari mafhum. Kufran. Dibunuh akan dianya seseorang yang meninggalkan sholat. Kufran karena kekafiran. Atau dibunuh akan dianya si muslim. Karena kekafiran. Artinya sebelum jadi kafir, muslim dulu. Itu namanya makana. Nah itu yang tadi di dalam. Dibunuh akan dianya orang yang meninggalkan salat karena kafir. Nah, kapan dia jadi kafir? In tarakaha jahidan wujubaha. Jika ada ia, si tarik tadi yang meninggalkan. Jika meninggalkan ia akannya salat, hal keadaan ia itu yang mengingkari ia akan kewajibannya salat. Kalau dia dibunuh sebagai kafir, fala yughassalu, maka tidak dimandikan akan dia, wala yusalla alaih, dan tidak disolatkan orang di atasnya orang. Tidak dimandikan, tidak disolatkan. Kalau dikafankan sama dikuburkan, boleh ya. Nah, udah ini udah selesai ini tentang si tarikus shalah. Kemudian wa yubadiru man marra bi faitin wujuban. Menyegera oleh orang yang telah lalu ia dengan yang luput, menyegera nisbah wajib. In fata bila udren, jika luput ia dengan tanpa uzur. Yubadiru maksudnya mengqadha, maka menyegera oleh orang yang telah lalu ia. Siapa orang yang telah lalu maksudnya? Apa orang yang meninggalkan sholat? Muslim mukallaf tahirin. Oh ya, syarat di atas. Nah. Menyegera oleh orang yang telah lalu ia. Oleh orang yang telah lalu yaitu orang yang wajib melaksanakan salat, muslim, tahir tadi di atas, mukallaf. Dengan apa dia menyegera? Dengan bifaitin, dengan salat yang luput. Menyegera hukumnya wajib. Artinya wajib oleh seorang muslim untuk segera melaksanakan salat yang terlanjur ketinggalan. In fata, jika ketinggalan ianya salat dengan tanpa uzur. Sengaja tinggal, harus segera mengqadhanya. Maka aneh kalau sengaja meninggalkan, sengaja mengqadha. Ya wajibnya seperti itu. Walaupun dia misalkan tidak melakukan, nanti kita lihat. Fayalzamuhul qadha'u, maka wajib kepadanya seseorang oleh mengqadha furan, segera.
Qala Syekhuna, berkatalah oleh Syekhuna. Siapa Syekhuna? Ahmad bin Hajar, Ahmad bin Hajar rahimahullahu taala. Apa kata beliau? Walladzi yadhharu annahu yalzamuhu sarfu jami'i zamanihi lil qada. Bermula alladzi yang zahir ianya alladzi itu. Sungguhnya hal dan sya'an itu lazim kepadanya seseorang oleh menggunakan semua waktunya lil qada'i untuk mengqadha salat yang kelewat. Ma ada ma yahtaju selain zaman yahtaju yang butuh ianya seseorang lisarfihi bagi menggunakannya zaman fima la buddalahu pada ma yang tidak boleh tidak baginya seseorang darinya. Menurut Ibnu Hajar, wajib kita gunakan seluruh waktu kita untuk mengqadha salat yang ketinggalan. Nah, selain waktu-waktu yang darurat yang mesti kita gunakan untuk hal yang tidak boleh tidak, seperti ngantuk ya. Ngantuk banget waktu tidur atau waktu bekerja untuk mencari nafkah. Nah, dan lain-lain nanti kita lihat. Wa annahu nan masih hatta kepada annahu yalzam. Bermula alladzi yang zahirnya alladzi itu bahwa sungguh hal dan sya'an itu yahrumu alaihi. Haram kepadanya seseorang oleh bertatawu kita baca lagi. Haram kepadanya seseorang oleh melakukan tatawu, salat tatawu. Itu apapun tatawu. Titik. Dikit lagi, wa yubadiru bihi dan bersegera ia dengannya yang luput nisbah sunat lawan wajib di atas. Infata bi udhrin jika luput ia dengan udhur. Mana contoh udhur? Kanomen lam yata'adda bihi. Seperti tidur yang tidak muta'addi ia dengannya tidur. Ketiduran berarti, ketiduran ada syarat-syaratnya, kemudian lewat sholat. Begitu bangun berarti sunnah segera mengqadhanya. Wa nisyanen kadzalik dan nisyanen kita ada pada nomen. Dan seperti lupa yang kadzalik, seperti lupa yang tidak muta'addi ya dengannya lupa. Jadi kadzalik lam yata'addi. Nah, titik dulu. Udah benar Ustaz kira-kira? Coba dilihat-lihat dulu. Ya Ustaz. Kalau Ustaz, Ya, fala yughsalu fala itu apa? Fa itu fa apa? Fala yughsalu. Dan Pada fari enggak boleh Ustaz. bukan tafsil Ustaz. Nah, biasa kita nyebutnya tafri. Kalau tafsil, ya semacam menguraikan juga ya. Namanya juga tafsir kan, menjelaskan. Cuma kalau kata Ustaz Bahruli kemarin, kalau fa tafri itu apa namanya? Tapi di sini konektor tuh. kayaknya sebetulnya cara Ustaz. Gimana Ustaz? Kalau di sini kayaknya menjelaskan cara Ustaz. Cara ketika mau solat ya. Mau menguruskan jenazahnya. Kurang dengar Ustaz, suara Ustaz. Ustaz Najmi, kayaknya mic-nya kurang ini Ustaz. Jadi kadang-kadang agak bising juga. Didekatin aja Ustaz. Oke, dengar. Oke, dengar sekarang. Dengar Ustaz nih. Iya. Oke, udah agak jelas. Iya. Udah agak jelas. Jadi for ini kayaknya ingin menjelaskan Ustaz gimana kalau orang itu mati dalam keadaan kufuran nanti mau menguruskan jenazahnya. Ya. Apa beda dengan tafriq? Coba gimana pendapat Ustaz? Bagaimana cara membedakan fa tafriq sama fa tafsil? Ya, ada contohnya enggak kira-kira? Yang mana tafriq, yang mana tafsil? Saya juga kurang paham tentang fa. Kebanyakan paha ini. Ayo. Misalkan begini Ustaz, contoh dulu ya. Wal kalimatu salah satu aksamen. Ismun wa fi'lun wa harfun. Ja'a limana. Fal ismu itu fa apa itu? Tafsir Ustaz. Fa tafsir. Tafsirkan isim itu. Kalau kita berikan nama fa tafriq boleh nggak kira-kira?
Kan contoh tafriq yang kita lihat sebelum ini kayak seperti syarat lah orang kafir. Maka syaratnya Islam. Nggak Ya. bisa orang kafir. Kan udah kita paham itu. Ya. Sekarang ini belum kita paham Ustaz, belum kita paham, mengerti ya. Oke. Kan ada beda Ustaz. Kayak kemarin dengan kayak ini. Tentunya ada beda, cuma kita doang yang belum bisa membedakannya. Kalau dari namanya ya tafsil menguraikan, tafri kayak menguraikan juga. Cuma definisi di kitab Ta'rifat kemarin, fa tafri itu kan apa namanya? Konektor untuk masalah yang depan karena ada korelasi dengan masalah yang udah lalu. Iya. Dengan bahasa Arabnya gimana ya kemarin? Nah itu Ustaz. Mana Ustaz? Iya. Hadir. Hadir. Coba jelaskan Ustaz. Bantu jelaskan. Ja'lu syai'in aqiba syai'in lihtiyaji sabiqi lalahiqnya. Atau kebalik gitu. Iya. Artinya menjadikan sesuatu setelah di belakang sesuatu karena yang dahulu itu butuh kepada yang akan datang. Iya. Ya, artinya ketika bahasanya wa yuqtalu kufran intarakaha jahidan wujubahana, di situ kan timbul waham, artinya karena di sini kan tadinya sebelumnya disebutkan tentang yuqtalu hadan ya. Nah, tapi ketika yuqtalu kufron, nah di sini kan ada waham apakah perlakuannya seperti yang muslim dia meninggal karena kaslan apa karena jahat. Nah, maka di sini pala yugasalu itu menjelaskan berarti memang dia itu dihukumi secara kufur gitu ya. Dijelaskan dari makanya orang kufur kan haram tidak dimandiin dan tidak disolatin. Jadi ini kita kasih nama apa Ustaz? Ya terserahlah. Bebas ya. Terserah Ustaz. Najmi katanya apa aja dah. Fa tafri boleh, fa tafsir boleh. Nanti kita bedakan. Iya. Tergantung selera aja tenggolah. Iya. Terlalu banyak fa ini, susah membedakan. Ada fa istisnaiyah, ada fa ta'liliyah, ada fa zaidah, ada fa fi'liyah macam. Boleh, yang penting kita hukumnya tentunya mengerti kan. Cuma kita namanya belum paham. Insya Allah hukumnya mengerti. Fatapri itu memang ikutnya apa nisbatnya dengan mafhum. Nah, ini memang di sini ada mafhum di situ. Di sini mafhum. Oke. Nah, apalagi kendalanya kira-kira? Pembahasan makin seru di dalam kayaknya Teguh nanti. Iya. Di dalam kita mulai dari mana ini? Intarakaha ya? Oke. Baca dulu. Siapa yang mau baca? Intarakaha. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wa qawluhu intarakaha ay bi an lam yusalli hatta kharaja waqtuha aw lam yusalliha aslan. Wa qawluhu jahidan. Jelas tak? Jelas. Wa qawluhu jahidan wujubuha mithluha jahida wujuba ruknin mujma'u alaihi minha aw fiha khilafun wahu. Terus? Qawluhu fala yughsalu wa la yusalli alaihi ay wala yudfanu fi maqabiril muslimina liqaunihi kafiran. Qawluhu wa yubadiru man marra ay muslimun al-mukallafun tahirun. Wa qawluhu bifaitin ay biqada'ihi. Qawluhu walladhi yadhharu annahu ay man alaihi fawaitun fatathu bighairi udhrin. Oke, Ustaz. Titik. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Wa qawluhu intarakaha.
Bermula ucapan syareh, jika meninggalkan ia akan sholat. Bagaimana maksud meninggalkan sholat? Abi alam yusalliha, dengan bahwa tidak sholat ia akannya sholat hatta kharaja waktuha, hingga keluarlah waktunya sholat. Aulam yusalliha aslan, atau tidak sholat ia akannya sholat aslan sama sekali. Yang pertama sholat tapi di luar waktu, atau memang dia enggak sholat sama sekali. Itu maksud intaraka. Wa qauluhu jahidan wujubaha, bermula ucapan syareh hal keadaan ia itu yang mengingkari ia akan kewajibannya sholat. Misluhu juhdu wujubi ruknen mujma'en alaihi minha, bermula misalnya mengingkari kewajiban. Itu juhdu wujubi, itu mengingkari kewajiban satu rukun, mujma'en alaih, rukun yang diijma'kan di atasnya rukun, minha darinya sholat. Ya. Nggak mau sholat, mengingkari kewajiban sholat. Atau sama juga, mengingkari kewajiban satu rukun, rukun-rukun yang disepakati. Nah, kita lihat rukun yang disepakati apa, misalkan rukun. Dia nggak percaya kalau rukun wajib, kan? Nah, itu kufran juga. Au fihi khilafun wahid. Fihi khilafun wahid. Atau bermula misalnya ingkar wajib, itu ingkar kewajiban rukun fihi. Fihi khilafun kita atau kepada mujma'in alaih. Bermula misalnya ingkar wajib, itu mengingkari kewajiban satu rukun yang fihi, yang sabit padanya rukun itu khilafun wahid, ada khilaf yang lemah. Nah, khilaf lemah berarti kan khilaf yang tidak diakui, kan? Nah, diingkari kewajibannya. Sama juga kayak mengingkari wajib. Qauluhu fala yughsal. Dan bermula ucapan syareh tidak dimandikan ia dan tidak disolatkan di atasnya, ay wala yudfanu juga fi maqabiril muslimin. Tidak dikuburkan akan dia di pekuburan kaum muslimin. Dikaunihi kafiran. Karena keadaannya si tarikus shalah itu yang jahid, karena dianya itu kafiran, kafir. Qauluhu wa yubadiru man marra, bersegera oleh orang yang telah lalu. Siapa orang yang telah lalu? Yaitu al-muslimul mukallafut tahir, muslim yang mukallaf lagi yang suci. Qauluhu bifaitin. Tadi wa yubadiru bifaitin di luar. Bersegera ianya seseorang atau siman yang telah lalu ia bifait dengan yang luput, maksudnya biqadaihi, segera dengan mengqadanya yang faid, yang luput. Walladzi yadhharu annahu, bermula ucapan syareh dan bermula alladzi, yang zahirnya alladzi itu bahwa sungguhnya. Ini bukan dhamir sya'an, berarti nya man alaihi fawaitu. Nah, wa sungguhnya nya orang-orang alaihi yang sabit di atasnya orang itu fawaitu. Ada sholat-sholat yang luput, yang ketinggalan, fatathu bighairi udhrin, yang luput ianya fawaid akannya seseorang bighairi udhrin, dengan tanpa udhur. Fawaid itu ghairu munsharif. Titik, Ustaz. Nah, itu dia. Ustaz, khilaf wahin. Wahin ni kalimat apa, Ustaz? Sempak ya, Ustaz. Dari waha. Kayak madid. Wahaya, wahin. Bismillahirrahmanirrahim. Waha, mana yang satu, Ustaz? Bukan, wahin, lemah. Wahaya, Ustaz lihat. Kayak madid. Jadi isim mangkus ini, cuma ya-nya hilang pakai tanwin, wahid. Khilafun wahid. Kelihatannya seperti itu, Ustaz. Cuma saya lihat kamu lagi. Kayaknya dari wahaya. Guru, Nah, ya, Ustaz. berarti semua perkara yang maklum minad din bid darurah kalau diingkari itu pasti kafir. Iya. Yang pokok-pokok. Yang pokok-pokok kan. Kayak, nah itu biasanya contohnya mengingkari kewajiban sholat, mengingkari kewajiban zakat. Zakat secara umum ya. Mengingkari kewajiban puasa Ramadan. Tapi dalam zakatnya nanti kan ada yang maklum bagi semua orang, ada yang nggak maklum bagi semua orang, dirinci lagi. Ada juga orang yang nggak tahu kalau dagang itu wajib zakatnya misalkan. Kan nggak langsung kufur. Ya. Ada Kalau dia perkara yang pelik-peliknya.
Kayak misalkan dia mencuri tapi diingkari itu tidak berdosa, berarti dia juga kafir juga kan? Oh ya, Itu dia kan perkara meyakini, maklum min ad-din wa darurah. iya benar. Itu bahkan semua orang juga tahu mengambil punya orang lain kan. Nah, nggak boleh. Ada di kamus Waha, Wahin, Waha, Wahia. Ya udah. Ya. Misalnya, dia bawa ini, dia tahu ya barang yang istilahnya nggak gitu, tapi batu ngeliatin. Teguh, berarti kalau ditafsir untuk masalah bunuh-membunuh ini, yang pertama, seorang muslim yang meninggalkan sholat karena malas dan tidak mau taubat setelah diistitabah, dibunuh. Kemudian yang kedua, seorang muslim yang meninggalkan sholat dengan meyakini bahwa sholat itu adalah wajib, dia juga dibunuh. Ya. Tapi kalau orang yang meninggalkan sholat dan kemudian orang tersebut meninggalkannya dengan ini nih yang yubadaru ini nih, saya pengen memasukkan ke situ. Kenapa harus kemudian kalau misalnya sudah dibunuh, kenapa harus diyubadiru tuh, yubadaru? Enggak, ini bukan, ini yang belum dibunuh, Ustaz. Ini lain lagi ini. Tadi masalah bunuh-membunuh udah selesai, ini beda lagi. Tadi di atas kemarin, wajib sholat 5 waktu itu kepada siapa saja. Kepada si muslim, yang mukallaf lagi yang suci kan. Syarat wajib sholat. Bila karena satu dan lain hal, si muslim mukallaf tahir ini, ketinggalan sholatnya baik karena sengaja, atau bisa juga karena tidak sengaja. Kalau tinggal karena sengaja, tentunya kita lihat dulu mengingkar apa enggak. Ini kita anggap enggak ingkar lah. Dia tinggal sholat, harus segera mengqadhonya. Itu maksudnya. Cuma kalau tinggalnya enggak sengaja karena ketiduran, begitu bangun enggak harus langsung sholat, cuma sunnah. Nah, ini kita enggak melihat lagi apa dia. Ini bukan orang yang meninggalkan karena ingkar, Ustaz. Ini secara umum lah, kan enggak pula setiap orang yang tinggal sholat ditanyain kan enggak. Kamu percaya enggak sholat itu wajib? Enggak. Ini secara umum, orang yang ketinggalan sholatnya gimana cara? Apa yang harus dia lakukan? Oh, segera melaksanakan sholat. Nah, gitu aja Ustaz. Udah titik ini, udah isti'nah baru ini. Nah ini wayubadiru kan gede titiknya nih. Nah, wayubadiru man mara ini udah alinea baru lah istilahnya. Atau isti'nah. Oke, nanti kasusnya jika ada orang yang meninggalkan sholat setelah itu dia nggak mau taubat dan mengingkari kewajibannya. Harusnya kan dia yubadiru kan maksudnya. Segera maksudnya bertaubat dan dia qadha semua sholat-sholat yang ditinggalkannya berdasarkan yang yasrifu jami'a zamanihi lil qadha itu kan nanti. Nah, kemudian begitu mau dieksekusi, dia tiba-tiba taubat dan yubadiru langsung. Jadi dibunuh kalau kayak gitu kan kasusnya Teguh. Enggak dibunuh kan. Kalau dia udah taubat kan gugur kemarin. Bunuh itu hanya sebagai sebagai ancaman untuk mendorong dia supaya dia kembali sholat. Kalau dia udah sholat, hukum bunuhnya gugur. Makanya nggak pernah terdengar orang dibunuh karena nggak mau sholat, Ustaz. Nggak pernah itu. Nggak tahu ada kisahnya, tapi kita nggak pernah mendengar sipulan-sipulan dibunuh karena nggak sholat. Nah, kalau karena murtad mungkin lah. Jarang. Ini teorinya seperti itu. Tengku, kayaknya memang secara teori itu ya pasti tidak ada lah orang yang meninggalkan sholat dibunuh karena mekanismenya kan sholat, istilahnya Kak disuruh sholat. Nah, misalnya kan bentuk ancamannya gini, sholat, awas kalau kamu nggak sholat saya dibunuh. Nah, pasti orang mempertimbangkan antara dibunuh dan sholat itu buset jomplang bener kan. Jauh banget kan, 5 menit doang itu selamat nyawanya kan.
Makanya itu. Iya. Iya, kalau memang dia nggak ingkar-ingkar amat ya nggak mungkin lah. Kecuali memang dia ingkar gitu, udah pasti. Nah, meyakini sholat nggak wajib gitu. Ya, udah mungkin dia milih dibunuh gitu. Tapi kalau lihat ancamannya luar biasa, cuma sholat istilahnya paling 5 menit kok itu resikonya kematian, pasti dia milih sholat. Berarti hanya orang gila Ustadz ya, orang yang kehilangan akal yang lebih memilih dibunuh daripada sholat. Kan nggak ada. Orang gila malah nggak wajib sholat kan. Mungkin kalau yang itu apa tuh istilahnya, yang istilah had itu kan urusannya kan mau pemerintah itu ya, penguasa lah. Ya, nggak boleh antara pribadi. Itu kan urusan antara penguasa dengan rakyat lah. Nah, tapi kalau masalah yubadiru kan ini adalah personil kita dengan Tuhan gitu. Artinya makanya ini udah dipisahin gitu. Nah, seperti itu gitu. Udah istiqnah baru Ustaz. Ini urusan lain ya kan. Ini mah urusan mengqadha sholat gitu. Nah, artinya bisa juga ada korelasinya ketika Ustaz Fikri mengatakan bahwa ketika diperintah sholat memang ya secara tertibnya seperti itu. Yang dikodok itu artinya yang tanpa uzur dulu gitu. Ya, seperti itu memang ada juga sih korelasinya gitu. Ketika suruh diperintah itu mana yang didahulukan, ya udah yang ditinggalin, yang tanpa uzur gitu, yang sengaja. Nah, begitulah Ustaz. Ya. Siap. Ada lagi yang lain yang sebelum kita lanjutkan ke selanjutnya? Ini Tengku, ini kalau untuk membunuh ini secara umum sengaja atau tidak sengaja atau bagaimana nih Tengku? Ini harus dilakukan oleh orang-orang khusus, maksudnya mungkin satu badan khusus yang ditunjuk oleh pemerintah kan, untuk ngintip orang salah. Atau nggak boleh dilakukan oleh setiap orang. Nggak boleh nanti seorang anak lihat ayahnya nggak sholat langsung dibunuh, kan nggak boleh. Kepala desa juga nggak boleh mempraktekkan hukum ini. Apa Begitu kalau maksud orang-orang non-Muslim nggak dianggap kok Islam ini kejam gitu ya Ustaz? Ya makanya Tentu ya, mungkin ini ada perubahan nanti di fikih modern. Kemarin kita debat masalah ini panjang. Iya. Ancaman ini. Ya udah begitu, memang begitu hukumnya Ustaz. Tinggal Ustaz mencari alasan bagaimana cara membela. Bagaimana cara mendakwahi bahwa Islam itu tidak kejam. Walaupun orang yang tidak sholat, nah, semestinya begini, karena sholat itu dalam Islam kan bukti keimanan ya. Burhan ya, sebagai dalil seorang itu beriman ya sholat. Orang yang percaya adanya Tuhan ya harus tunduk kepada Tuhan kan. Cara tunduk kepada Tuhan salah satunya dengan cara sholat. Berarti kalau dia nggak sholat sebenarnya, nah, secara apa namanya, walaupun dia nggak menyatakan dengan mulutnya, sebenarnya dia nggak percaya kepada adanya Tuhan. Mungkin begitu. Makanya harus dibunuh. Susah juga memahaminya kan. Mulai dari hadis umirtu an uqatilanna sudah rumit itu. Berarti gimana kalau hadis sahih apa enggak ya, al-farqu bainal apa ya mukmin wal muslimin as-shalah itu bagaimana itu? Nah, ya itu. Itu kan sering ketemu hadis itu. Makanya sholat itu jadi ketat, bahkan jadi rukun Islam kan, yang membedakan antara muslim dan kafir di sholatnya. Kalau ada muslim tidak mau sholat, berarti dia bukan muslim. Ya karena hal ini kan terkait dengan penguasa, artinya sistem kenegaraan kita juga mempengaruhi itu, karena di kita kan bukan negara Islam. Ya. Tidak bisa 100% menerapkan hukum-hukum Islam. Nah, hal ini kan cuma berlaku memang negara yang diberlakukan hukum Islam. Ya. Kalau di Indonesia kan enggak diberlakukan. Jadi ya beda lagi kasusnya. Ya, agama tidak mengontrol apa penguasa di negara kita, enggak mengontrol orang harus mempraktekkan agamanya kan. Yang penting dia tidak mengganggu orang lain. Mau sholat enggak terserah dia. Ya. Ini secara hukum agama lah. Atau mungkin kalau khalifah, kalau kekhalifahan mungkin seperti ini. Itu juga kan nggak mungkin para khalifah atau memata-matai kan, mengirim orang untuk ngintip setiap orang untuk sholat kan nggak mungkin. Jarang terdengar.
Pernah terdengar dalam sejarah pada masa Bani Umayyah mereka mewajibkan sholat jamaah, itu pernah kita dengar. Mereka mewajibkan sholat jamaah di belakang imam a'dham. Siapa yang tidak mau sholat itu dianggap sebagai oposisi yang harus dihukum. Nah, Politik atau ya. yang kira-kira tidak hadir ke masjid dianggap itu anti pemerintah, dianggap anti penguasa, itu bisa-bisa dihilangkan. Nah, itu kan unsur politik. Karena politiknya. Untuk mengetahui siapa sih di antara rakyat yang mendukung saya sebagai khalifah dan tidak, dilihat dari sholat jamaahnya. Yang hadir jamaah di belakang khalifah dianggap pendukung khalifah, yang tidak hadir dianggap, nah, kecuali mereka bisa memberikan alasan-alasan tertentu yang diterima. Nah, kalau enggak bisa dihilangkan itu. Nah, itu sejarah kita pernah baca seperti itu. Makanya katanya, kalau katanya begini, politik itu masuk ke dalam segala bidang, baik kita sadar atau tidak. Makanya katanya, mazhab yang paling dekat dengan penguasa, mazhab itulah yang sering hukumnya lebih ketat, seperti mewajibkan sholat jamaah misalkan. Nah, kayak mazhab Hambali. Nah, tapi itu kita lupakan lah. Nah, oke. Berarti Gure, hukum-hukum Islam ini tidak semuanya dimasukkan dalam mekanisme kehidupan sehari-hari yang seperti yang sekarang ini kan, kalau kita lihat ya. Begitu enggak Gure? Tidak seperti itu. Gimana maksudnya? Seperti ini kan, kalau yang meninggalkan sholat dibunuh, kayak begitu kan. Ya. Sekarang lain lagi. Berarti kan tidak semua syariat Islam tuh dimasukkan ke mekanisme kehidupan sehari-hari seperti yang sekarang ini gitu. Maksudnya diaplikasikan, Saya Erwan. Oh iya. Iya, kan kata para ulama begini, tidak semua hukum memang bisa diterapkan di setiap masa. Nah, ini kayak cerita Ustaz Bahruli berlaku kalau negara Islam. Ini karena hukum seperti ini nggak bisa diamalkan oleh secara pribadi, harus ada badan khusus yang ditunjuk oleh penguasa. Jadi paling yang bisa kita terapkan di Indonesia kan sebagian. Sholat, misalkan zakat, puasa, bebas lah. Nikah kan sesama muslim kan. Hukum potong tangan, hukum rajam kan nggak boleh diterapkan di sini. Makanya ada orang-orang tertentu yang pengen membangun negara baru, bikin negara Islam lah kan. Pengen menerapkan hukum Islam secara total. Nah, itu ada. Nah, tapi bertentangan di Indonesia. Mau tanya Tengku. Ya. Ini dalam sejarahnya di zaman Rasulullah atau sahabat pernah kejadian nggak Tengku? Enggak, belum pernah terdengar. Belum pernah terdengar gitu. Ya. Jadi maksudnya hadis itu mungkin apa ya, maksudnya ada, itu kan dasarnya dari hadis Tengku ya. Enggak ada juga hadis secara jelas man taraka shalah faqtuluh misalkan. Ada enggak? Enggak ada tadi di atas kan? Cuma ini para ulama mengijtihadkan karena apa namanya? Karena sholat itu salah satu dari rukun Islam. Nah, jadi orang yang meninggalkan rukun Islam jadi bermasalah keislamannya. Nah, kalau meninggalkan enggak percaya dianggap murtad, berarti jadi kafir, hukum murtad harus dibunuh. Nah, kalau meninggalkan sholat bukan karena tidak percaya, karena malas, disamakan juga. Cuma dia tetap dianggap mukmin. Bukannya ijtihad itu adalah orang Tengku ya, sahabat yang disebut dengan ijtihad Tengku. Yang berijtihad. Nah, yang berijtihad, mujtahid, di setiap masa ada mujtahidnya. Tadi saya baca itu Tengku, ada yang yang terjemahnya Tengku. Ya. Katanya itu Tengku, jadi karena apa yang dikatakan Rasulullah tuh itu sahabat maksudnya Tengku, yang ijtihad itu yang berijma itu. Enggak mungkin apa yang dikatakan Rasulullah itu semua sahabat enggak mengetahui gitu. Mungkin ada satu sahabat enggak mengetahui, tapi kalau semua sahabat enggak mengetahui itu enggak mungkin gitu. Makanya itu yang sebenarnya ijma Tengku. Tapi sumbernya ujungnya apa yang dikatakan Rasulullah juga Tengku. Itu yang kata Ustadz ijma kali, bukan ijtihad ya? Bukannya sama ijma sama ijtihad? Kayaknya beda, sama tadi kita baca Tengku. Beda, ijma sama ijtihad beda. Ijma itu kesepakatan kan? Kesepakatan ulama di satu zaman atau di zaman sahabat misalnya.
Itu ijma sahabat nanti atau ulama sesudah sahabat. Kesepakatan sekelompok ulama di suatu tempat terhadap satu hukum. Ijma. Kalau ijtihad itu baslul wasa, menggunakan seluruh kemampuan untuk menggali satu hukum dari dalil-dalilnya. Nah, itu ijtihad namanya. Ini dalilnya mana tuh dalilnya? Oh, Jadi dalilnya tidak langsung gitu ya? ijtihad itu berdasarkan dalil juga dari ayat, dari hadis misal. Contoh misalkan Nabi bersabda la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak baca Fatihah. Tidak ada salat itu tidak ada apa sih? Terjadilah perbedaan pemahaman atau ijtihad pada para ulama. Ada yang menyatakan la sholata la yasihus shalah. Ada ulama yang menyatakan kayak mazhab Hanafi misalkan. La sholata maksudnya la kamala, enggak sempurna salatnya kalau salat enggak baca Fatihah. Tapi sholatnya sah, yang penting ada ayat Quran yang dibaca. Nah, yang seperti itu disebut ijtihad. Hasil pemahaman ya terhadap satu dalil. Begitu lebih kurang, Ustaz. Oke. Kasih tunggu. Ustaz, orang yang meninggalkan sholat, orang yang meruntuhkan agama, maksudnya tuh gimana, Ustaz? Faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin, ya kan? Ya, Ustaz. Iya, itu rukun kan kata orang kayak tiang-tiang. Katakanlah satu rumah itu ada 5 tiangnya. Satu tiangnya kita pindahin, berarti kan bisa roboh itu rumah. Nah, itu umpamanya. Kalau Islam itu dibangun di atas 5 dasar, 5 tiang, salah satu tiangnya sholat, ada tiangnya yang kita enggak membangunnya, kita hilangkan tiangnya, otomatis kalaupun enggak runtuh ya mendekati runtuh, ya hampir-hampir roboh lah. Bahkan bisa roboh itu, karena enggak ada topangannya. Berarti meja kakinya 4 kan, satu kakinya kita hilangkan ya, ambruk dia Ustaz. Itu maksudnya. Berarti runtuhan itu untuk pribadi seorang ya, Ustaz? Gimana? Iya, agama dia yang runtuh, bukan agama orang lain. Seorang muslim, agama dia, keislaman dia dibangun di atas 5 tiang. Salah satu tiang dia enggak membuatnya, otomatis agama dia runtuh. Untuk dia, untuk orang lain enggak. Ya, berarti semakin banyak orang meninggalkan sholat, ya, semakin besar potensi keruntuhan sebuah agama. Ya, bisa. Iya, kalau misalnya cuma ninggalin satu orang, mungkin orang nggak begitu ngaruh. Nah, kalau udah 90% orang ninggalin sholat, ya udah mungkin Islam hilang dari muka bumi gitu kan. Ya. Cuma Islam nggak runtuh, hilang doang di kampung itu kan, pindah ke daerah lain. Iya. Oke, ini panjang benar nih urusan sholat nih, dari kemarin nggak beres-beres. Tapi yang Ustadz Nurdin tanyakan juga saya mengkonfirmasi ulang akhirnya Ustadz. Kenapa hanya sholat aja yang harus, mohon maaf kita memang kembali lagi ke belakang, yang harus ada al-qatlnya, yuktalnya. Ya. Jika ilatnya adalah dengan jahidan liwujubiha, karena ingkar dengan wajibnya. Apabila kemudian ada orang lain yang mengingkari hukum-hukum lain yang ada di dalam rukun Islam, misalnya haji, dia udah tahu punya duit tapi nggak mau daftar haji, apakah kemudian dibunuh atau tidak? Puasa, dia mengingkari puasa nggak wajib buat saya misalnya, apakah juga nanti harus dibunuh? Sama seperti mengingkari wajibnya sholat, dari min haisu sama-sama wajib. Gimana? Iya, kalau yang mengingkari hal-hal yang darurat, mengingkari kewajiban ini khususnya ya, bukan nggak mau puasa. Orang mengingkari puasa nggak wajib, itu kan jadi murtad Ustaz. Yuktalu juga. Sekarang bukan dia mengingkari kewajiban puasa, yang nggak dibunuh, dia nggak mau puasa, dia percaya puasa wajib, cuma dia nggak mau puasa, itu nggak dibunuh, dipenjara aja, jangan dikasih makan, mudah soalnya urusannya, biar kelihatan kayak orang puasa, mau tidak mau nanti dia akan berpuasa. Orang nggak dikasih makan, daripada kelaparan kan mending puasa. Dalam bab puasa kalau nggak salah seperti itu, nggak dibunuh memang. Tapi kalau mengingkari wajib, murtad. Tapi kalau tidak berpuasa, dipenjara. Fayuh basu kan? Itu di kitab apa? Ta'am. Yang tunggu jelaskan di kitab apa? Di semua kitab kayaknya bab puasa. Bab puasa.
Kalau nggak salah ibarat matanya misalkan ada orang yang nggak mau puasa, fayuh basu, kemudian dia ditahan, wayum na'u anhut ta'am, nah, dicegah darinya akan makanan kan, nah, supaya hasil baginya bentuk puasa, walaupun dia nggak niat sekalipun, yang penting kelihatan seperti orang puasa, nggak diberi makan, nggak diberi minum, maghrib baru diberi makan minum, dengan sendirinya orang akan puasa. Ya. Tapi yang kesimpulannya begini Ustaz. Nah, misalkan kita membaca tentang ayat la ikrah fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Kenapa sih Allah tidak memaksa orang untuk masuk agama Islam? Bahkan ibadah pun sebenarnya Allah tidak memaksa kan? Karena Allah tidak mau ditaati dalam keadaan terpaksa. Ketaatan yang bernilai itu ketaatan yang dilakukan dengan ikhlas. Kemudian budaya memaksa juga membuat orang jadi banyak yang munafik. Kalau orang dipaksa sholat, dipaksa puasa, secara zahirnya doang dia taat, tapi batinnya kan nggak bisa dipaksa Ustaz. Nah, batinnya nggak bisa dipaksa. Zahirnya boleh lah kan, dipaksa suruh sholat, suruh puasa, tapi ikhlas dia nggak ikhlas kan nggak ada nilai juga. Lanjut Ustaz. Saya Ustaz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'ada ma yahtaju lisarfihi fima la budda lahu minhu. Kanahwi naumin au mu'natiman talzamuhu mu'natuhu au fi'lin wajibin akhari madikin yaksha fautuhu. Qauluhu wa annahu yuhramu alaihi tatawu'u ay ma'asihatihi khilafan lizzarkashi. Qauluhu wa yubadaru bihi ay bil qada'i wa qauluhu in fata ayil fa'itu. Qauluhu kanaumin lam yata'adda bihi bi khilafi ma idza ta'adda bi annama fil waqti wa dhanna adama al-istiqadu au syakka fihi fala yakunu udhran. Wa qawluhu wa nisyanin kadzalika ay lam yata'adda bihi. Wa amma in ta'adda bihi bi anna sya'a an mahyi anhu kala'bin wa satrajin mislan fala yakunu udhran. Oke Ustaz. Titik Ustaz. Masya Allah. Nah ini qauluhu ma'adama. Tadi di belakang wajib dia menggunakan seluruh waktunya. Formula ucapan syarah ma'adama, selain ma. Yahtaju yang butuh ianya seseorang lisarfihi bagi menggunakannya ma, waktu maksudnya. Ma'ada, selain waktu yang butuh ia bagi menggunakannya waktu pada ma, pada perkara-perkara labudalahu yang tidak boleh tidak baginya seorang minhu darinya waktu atau darinya ma. Selain waktu darurat semuanya harus digunakan untuk mengqadha sholat yang luput. Contoh kanahwi naumin. Waktu darurat yang penting banget seperti tidur kan, orang nggak bisa kalau tanpa tidur. Sempoyongan pingsan. Oh mu'natiman, seperti membiayai siman. Talzamuhu yang wajib kepadanya oleh mu'nahnya siman, oleh biayanya. Seperti kita mencari mencari nafkah ya, untuk membiayai orang yang menjadi tanggung jawab kita, anak istri. Jadi kecuali waktu itu semuanya digunakan untuk qadha salat. Atau nah, contoh lagi, ini masih contoh. Oh fi'li wajibin akhara madhiqin yakhsha fautahu. Atau seperti melakukan kewajiban yang lain yang sempit waktu. Seperti melakukan kewajiban yang lain yang sempit waktu, yang khawatir ya, takut ya akan luputnya kewajiban yang lain.
Seperti misalkan apa? Waktu yang harus digunakan untuk melakukan ibadah haji. Dia udah kaya, punya waktu, punya kesempatan, semuanya harus berangkat haji. Jadi waktu yang digunakan untuk berangkat haji dikecualikan berarti kan, nggak digunakan untuk mengqadha sholat. Atau ini contohnya di sini begini. Fi'lin wajibin akhara madhiqin. Seperti melakukan kewajiban yang lain yang sempit waktu. Kasolatil hadirah, seperti sholat yang hadir. Nah, iza baqiya, apabila tersisa minal waktu dari waktu, zamanon yasauha, oleh waktu, oleh zaman yang menampung, yang memuat ianya zaman hak akan yang sholat. Kita ketinggalan sholat zuhur. Sekarang sholat asar juga udah mau keluar waktu. Nah, ketika itu berarti enggak digunakan untuk qadha sholat zuhur dulu kan? Nah, tapi sholat asar dulu. Mungkin begitu. Atau contoh lagi wakal haji, seperti haji, iza tadhiqu alaihi, apabila sempit. Kenapa tadhiqu? Tadayyaqa. Wakal haji dan seperti haji, iza tadayyaqa, apabila sempit ianya haji di atasnya seseorang, binazarin dengan nazar, au khaufi ghadabin, atau takut dirampok. Intaha muallif. Ini kenapa tadayaka? Tadiku mestinya, yadiku. Wakal haji idza tadiku kan? Dan seperti haji bila sempit ianya haji di atasnya seorang. Apa haji dianggap muannas? Ada kitab yang matanya berbeda? Yang tulisannya berbeda? Oh itu fi'il madi. Doka ya? Di sini? Dia fi'il madi tadoyaku berarti. Tadoyaka berarti ya. Berarti tadoyaka. Bila sempit ianya haji di atasnya seorang dengan sebab nazar. Dia bernazar bulan depan atau tahun ini harus berhaji ya. Jadi waktu itu dikecualikan, tidak digunakan untuk mengqadha yang luput. Kembali lagi tadi mana? Nah. Qauluhu wa annahu yahrumu alaihi tatawu. Bermula ucapan syarih bahwa sungguh mandukir haram kepadanya oleh melakukan ibadah tatawu ma'asihatihi, bersama sahnya tatawu. Haram waktu itu digunakan untuk salat tarawih misalkan kan, bagi orang yang pernah meninggalkan salat fardu. Tapi tarawih yang dilakukannya tetap sah. Nah, tapi haram kan? Nah, itu maksudnya. Yahrumu alaihi tatawu ma'asihatihi. Khilafan lidarkashi. Khilaf bagi Syekh Darkashi, beliau menyatakan justru nggak sah. Apa deh? Wa yubadiru bihi, dan segera ianya mandukir bihi ay bil qadha. Qauluhu in fata. Jika luput ianya yang luput kan? Al faid. Jadi fa'il fata kembali kepada faid. Jika luput ianya yang luput. Ya. Qauluhu, ucapan syarih kanaumen lam yata'adda bihi, seperti tidur yang tidak muta'adiyah dengannya tidur. Nah, tadi di atas kalau luput dengan odor yang, kalau dia luput sholat karena odor, itu sunnah menyegera. Mana contoh odor? Kanaumen seperti tidur yang tidak muta'adiyah dengannya tidur yang kelewat ya. Ya, ngantuk banget. Pas bangun udah lewat waktu salat. Bi khilafi ma iza ta'adda, dengan sebalik ma bila muta'adiyah sengaja tidurnya. Bi annama fil waqti, dengan bahwa tidurnya di dalam waktu. Waktu zuhur udah masuk. Kita baru tidur. Dengan bahwa tidurnya dalam waktu. Waktu zuhur sudah masuk, kita enggak salat tapi tidur dulu. Wa dhanna adamal istiqat, dan mengdan ia akan tidak terbangun. Ini kalau saya tidur pasti kelewat, tapi tetap tidur dia. Au syakka fihi, atau ragu ia padanya istiqat. Ini kalau tidur kebangun enggak ya? Tapi dia tetap tidur. Fala yakunu udran, maka tidak ada ianya tidur itu uzur. Ya. Qauluhu wa nisyanin kadzalik. Bermula ucapan syarih dan seperti lupa, seperti demikian juga. Demikian apa? Lam yata'adda bihi. Seperti lupa-lupa yang tidak muta'adiyah dengannya lupa. Nah, lupa yang tidak sengaja, kalau tertinggal sholat berarti itu sunnah menyegerakan.
Wa amma in ta'adda bihi. Adapun jika sengaja ia, jika muta'adi ia bihi dengannya nisyan, lupanya muta'adi. Mana contohnya? Atau bagaimana gambarannya? Bi an nasya'a an manhiyin anhu. Dengan bahwa muncul ianya kelupaan dari manhiyin an, dari sesuatu yang dilarang darinya. Ada perkara yang dilarang, kita melakukannya, akhirnya lupa sholat. Mana contohnya? Kala abi syatoranjen masalah, seperti bermain catur misalnya. Fala yakunu udhran, maka tidak ada ianya nisyan itu dianggap udhr. Titik dulu Ustaz. Mohon diluruskan dulu kalau ada yang ini maknanya. Berarti hilapan Zarkasi di sini, kalau Imam Zarkasi mah itu batal sholat tengku ya. Kelihatannya nggak sah sholat sunnahnya. Karena di sini ma'asihatihi, kemudian khilafan kelihatannya berarti nggak sah. Mungkin di sini ini terjadi khilaf antara larangan itu lizatih atau bukan lizatih kan Ustaz ya? Iya, iya. Nah, itu yang menyebabkan jadi khilaf sah apa tidak. Berarti main catur di sini apa tenggolnya itunya tuh? Kalau catur di sini berarti hukumnya apa tuh? Kalau Ini lihat dari ini. dilarang ya. Tapi Iya. yang sering kita dengar main catur katanya boleh selama kita bisa menjaga waktu sholat, kewajiban-kewajiban. Tapi di sini contohnya terlarang. Dengan bahwa timbul ianya lupa tadi dari perkara yang dilarang. Seperti main catur. Main catur apakah terlarang? Di sini terlarang ya? Tapi ini larangannya makruh ini Tengku. Makruh? Ya. Makruh kalau ini ada kayaknya ada 3 ini ya. Ada syaratnya? Ya, di syaratnya diantaranya itu tidak, kan istilahnya ikhtilaf, hukum satronjen ikhtilaf, ada yang haram juga ya. Yang paling longgar itu kan Imam Syafi'i itu. Kalau kita mainnya sama orang yang mengharamkan ya haram. Ya. Kalau kita mainnya ya meninggalkan sholat bisa jadi ya haram. Ya. Ya judi ya. Kalau Ya. judi ya udah pasti. Taruhan pasti. Jadi kalau orang kayak Imam Syafi'i itu baru boleh main catur katanya Ustaz. Iya, makanya catur itu Ustadz yang cocok main catur itu Tengku. Iya. Habis sholat ya kan, sambil ngopi kan. Udah ngaji, udah sholat, udah semuanya baru main catur ya. Kalau orang-orang awam itu haram Tengku, ninggal sholat juga. Masya Allah. Ustaz. Nah. Jadi kita ngobrol-ngobrol lupa berarti nggak apa Ustaz. Nggak haram. Ngobrol tentang apa dulu isi obrolannya? Kan ada obrolan yang terlarang, ada yang tidak kan? Sibuk kita scroll TikTok kan? Sibuk kita scroll TikTok. Tahu-tahunya waktu sholat udah lewat kan? Nah, itu manhiyun kayaknya. Tengku, tanya Tengku, kalau ketiduran itu Tengku ya, kalau bukan tidur sebelum waktu sholat, misalnya subuh itu Tengku ya, itu disebut mengqada atau tetap sholat jemputnya Tengku ya? Gimana Ustaz? Ulang Ustaz. Kalau orang ketiduran kayak subuh itu Tengku, kan tidurnya sebelum waktu subuh. Ya. Kemudian bangunnya setelah waktu subuh. Ya. Itu disebut mengqada atau cuma waktu salatnya itu pas bangun tidur itu waktu salatnya? Qada itu Ustaz. Qada itu punya. Ya. Udah luar waktu itu. Walaupun sering kita dengar begini. Orang ketiduran, pas bangun udah jam 8. Ya itulah waktu sholat subuh dia kan? Iya, terdengar gitu itu. Sering. Jadi waktu memang iya. Artinya dia langsung sholat, tapi tetap qada itu. Yang namanya di luar waktu kan qada Ustaz. Selain adaan, qadaan gitu ya. Ini Tengku, saya pengen tanya masalah sholat yahrumu alaihi at-tatawwu. Kalau ada orang, sering didiskusikan juga di TikTok gitu ya. Misalnya ada orang yang seumur-umur, banyaklah di antara kita yang nggak pernah belajar agama sama sekali. Dia Islam dari kecil, taubat-taubat misalnya pas dia masuk umur 35 tahun. Sementara dari masa baliknya katakanlah anggap aja 15 tahun, dia nggak pernah belajar agama, nggak pernah tahu sholat ini wajib atau enggak. Ujuk-ujuk pas sadar-sadar ngaji kita pianat tutolibin. Berarti gua harus qadha dong dari umur 15 tahun sampai 35 tahun semua sholat yang pernah ditinggalkan olehnya. Dan berarti dia nggak boleh sholat sunnah yang lain kayak taraweh dan lain-lain. Nah,
Tunggu, gimana cara menjawab pertanyaan kayak gini? Ini pasti pernah ada yang ditanyakan di antara kita dengan pertanyaan kayak gini. Ya. Ini kan terlalu ketat di sini kan. Seluruh waktu harus digunakan Ustaz ya. Nah, itu dia. Terlalu ketat. Jadi yang sering jawaban kita temukan, ya minimal dia tambahlah setiap satu waktu tambah satu sholat. Daripada dia menggunakan sholat sunat, dia qadha sholat. Walaupun tidak seluruh waktu. Akhirnya orang nggak mau beragama ini. Makanya yang hijrah Ustaz. Orang-orang yang hijrah, jarang yang berhijrah ke mazhab Syafi'i. Nah, baru saya pengen ngomong gitu. Kalau Itu kita kan kasih banyak solusi yang dia hijrah ke itu Hanafi, ke mazhab yang nggak ada cerita qadha sholat. Sholat itu kewajiban yang sudah ada waktunya. Begitu dia ditinggalkan, nggak bisa diganti dengan waktu yang lain. Karena besok udah ada sholat lain kan, segala macam, nggak bisa diganti. Nah, banyak yang hijrah, makanya ini salah satu yang penyebab orang banyak hijrah ke sana. No. Jadi nggak perlu sholat katanya. Yang penting sholat ke depan kita bereskan, kita tambah sunnah-sunnahnya. Yang belakangan ya tinggal kita mohon ampun kepada Allah sebanyak-banyaknya. Moga Allah mengampuni. Gitu Ustaz. cuma masalahnya kalau dipindah ke mazhab Hanafi, berarti otomatis dalam satu hukum, biar tidak talfik fil masalah. Berarti dia segala sholatnya harus dengan mazhab Hanafi dong. Harus sholat yang udah ditinggalkan doang. Barangkali dia mengikuti mentaklid mazhab lain ya. Untuk sholat ke depannya dalam mazhab Syafi'i nggak apa-apa. Bisa begitu? Bukannya itu masih satu bab sholat, Tengku? Satu masalah. Jadi satu bab sholat maksudnya dalam sholat. Tapi begini Ustaz, saya belum tahu apakah mazhab Hambali mewajibkan qadha atau enggak. Saya nggak tahu itu. Ustadz yakin nggak kalau mazhab Hambali nggak wajib sholat? Yang saya bilang itu mazhab Wahabi. Oh, mazhab Wahabi. Kalau mazhab Hambali saya nggak tahu juga. Gimana Ustaz Bahruli? Pernah dengar? Ada mazhab lain? Belum dengar juga Ustaz. Orang itu kitab Syafi'i aja belum hatam-hatam Ustaz. Nah itu dia masalahnya. Kita ianah aja belum beres-beres nih. Gimana cara menyimpulkan hukum kan? Tapi memang di sini ada ini ya, ada perbedaan ya. Kalau saya katakan tadi ada fikih dakwah itu enggak seketat fikih amali kayak gini. Artinya saya juga sering berhadapan dengan orang memang yang meninggalkan sholat memang katakanlah udah puluhan tahun. Nah, ya tetap kalau gitu itu kan dakwah ma'ud'u ila sabili rabbika bil hikmah gitu kan. Ya. Ya artinya tidak, ya kita daripada aslinya kalau kaidah usul fikihnya mala yudraku qulu wala yutraku qulu kan. Ya kalau nggak bisa semua dikerjain ya jangan ditinggalin semua gitu. Ya al-maisur, nah ya la yasgutu bil ma'sur istilahnya gitu makanya. Iya ya udah seperti yang Tengku sarankan tadi ya, minimal dia setiap sholat itu kalau orang ya sholat zuhur 4 rakaat ya 8 rakaat gitu. Seperti itu aja gitu. Ya saya sarankan seperti itu. Daripada kita suguhkan hukum yang ideal, malah dia nggak sholat sama sekali kan itu resikonya seperti itu. Psikologis orang juga kan beda-beda. Artinya begini Ustaz, kadang orang memikir, ampun dah kafir aja begitu masuk Islam semuanya dihapus kan? Gua yang lahir dalam Islam dari kecil, pengen jadi Islam benaran harus membayar semua yang ketinggalan. Akhirnya dia keluar Islam Ustaz. Kacau itu. Jadi memang harus ada fikih dakwahnya kan? Pelan-pelan. Orang kalau udah sadar mau sendiri. Ini di kitab Rahmatul Ummah nih Tunggu. Fi ikhtilafi a'immatil madhab. Halaman 35. Faslun. Wattafaqa ala wujubi qada'il fawaid. Sepakat imam madhab bahwa sholat yang fawaid itu harus diqadha. Sumakhtalafu fi qada'iha. Itu doang Tunggu yang ikhtilafnya tuh masalah waktu mengqadha. Masalah waktu mengqadhanya fil awqat al-manhi anha. Faqala Abu Hanifah la yajuz. Wa qala Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Diam saya. Ya ada men. Wa qala Malik wa Syafi'i wa Ahmad yajuzu walau tala'ati syamsu wa huwa fi sholati subhi. Lam tabtul salatuhu inda Malikin wa Syafi'i wa Ahmad. Terakhir wa qala Abu Hanifah tabtulu salatuhu wa tafaqu ala anna syamsa idza gharabat 'ala al-musalli asran anna salatahu sahihatun. Itu doang sih. Nah itu berarti 4 mazhab itu menyatakan wajib qadha kan? Nggak ada peluang dong berarti kecuali pindah ke mazhab Wahabi. Ya. Tapi ini tentunya ada khilaf Ustaz. Memang misalkan begini kan,
apa namanya? Itu banyak saya lihat dulu di Aceh itu pernah ada profesor apa namanya? Profesor Muslim ya, Muslim Ibrahim kalau nggak salah. Beliau pernah menulis satu buku atau artikel katakanlah semacam makalah gitu membahas tentang perdebatan antara lebih kuat mana kewajiban mengqadha salat dan tidak mengqadha. Cuma beliau lebih mendukung ke pendapat yang mengqadha. Karena dalilnya sebenarnya nggak ada dalil qadha salat, Ustaz. Dalilnya kias, man nasiya salatuhu man nama au nasiya salatahu falyusalli iza zakaraha. Iza zakarahu. Iza zakaraha, kalau nggak salah begitu hadisnya. Barang siapa yang tertidur atau lupa melaksanakan sholat, maka hendaklah dia melakukannya ketika bangun atau ketika ingat. Nggak ada bahas yang mengqadha sholat. Cuma para ulama memahami, kalau ketiduran aja, lupa aja dianjurkan untuk diganti, apalagi sengaja meninggalkannya. Sehingga di situ ada tambahan, hutang yang paling layak dibayar yaitu hutang kita dengan Allah. Walaupun pendapat itu juga tidak diiyakan oleh semua orang kan. Nah, kias. Kemudian ada juga beliau melanjutkan di situ pembahasannya, kenapa dalam hadis Nabi nggak menyebutkan barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka hendaklah dia mengqadha. Kenapa? Jadi para ulama itu meraba-raba begini, karena nggak mungkin seorang muslim itu, kalau dia benar-benar muslim, nggak mungkin meninggalkan sholat secara sengaja. Nggak mungkin. Makanya nggak ada dalam hadis. Man taraka shalah muta'ammidan misalkan. Kemungkinan yang memungkinkan orang muslim tidak sholat ya karena tertidur atau karena lupa. Kalau nggak sholat karena sengaja nggak mungkin. Makanya nggak ada dalam hadis. Begitu katanya. Nah, emang itu perlu kita baca beberapa referensi lagi, Ustaz. Kalau sekarang tuh kenapa ini Tengku? Bisa juga orang misalnya nggak sholat misalnya dalam perjalanan tuh ya, tapi perjalanannya belum cukup untuk dijamak gitu. Misalnya macet gitu. Ya. Kan Jakarta suka macet tuh. Itu sholatnya di Masjid Qadha itu dijadikan jamak. Syarat jamaknya belum mencukupi. Ya. Tapi udah waktunya udah lewat. Pulang kerja misalnya Ustadz ya. Oh iya, itu banyak. Jam 5 nggak kekejar waktu sholat asar, belum sempat kerja waktu sholat, pulang macet nyari masjid susah. Mau berhenti nggak bisa di tol soalnya Ustadz ya. Mau berhenti bisa mengganggu orang. Itu banyak yang nanya kayak gitu. Di kantor aja. Tuh. Kemarin kan itu kan di grup kan. Yusolli kaifa amkana kan. Sholat bagaimana saja kan nanti ulang lagi di rumah. Di rumah itu apa disebutnya sebagai qadha lagi atau apa? Iadah namanya, mengulang. Iadah. Yang penting sholat dulu, umpama meninggal berarti udah selesai. Misalkan sampai ke rumah dalam keadaan selamat, sholat yang tadi diulang lagi. Kalau sholatnya nggak menghadap kiblat misalkan, ataupun nggak ada rukuk sujudnya, nggak bisa kan sambil nyetir kan sholat ya. Nah itu. Memang rada rumit ini urusannya. Kalau istilahnya hurmatil waktu itu. Ya, hurmatil waktu gitu. Jadi gimana sebaiknya? Kita nggak mungkin memfatwakan ke orang habis ngaji kitab I'anah, ente baru taubat ya, ente wajib kau tuh semua sholat. Enggak kalau kayak gini mendingan gak usah sholat, capek. Kan orang bisa aja kayak gitu kalau kita salah-salah dalam menyampaikan. Padahal benar ada di dalam kitab tuh. Ya, makanya kita malas jadi mufti, Ustaz. Biar mau iya aja jadi mufti ya. Ya kondisional Ustaz, kalau kita dakwah itu kan ya kayak dokter lihat pasiennya juga kira-kira dosisnya seberapa gitu. Ya. Kita sesuaiin juga. Ya mungkin istilahnya kalau yang nggak kuat pahit ya kita kasih sirup gitu biar agak manis gitu gimana. Biar ada manis-manisnya gitu. Ustadz Bahruli itu mufti itu. Mufti bijak. Udah pengalaman dakwah ini Ustaz, udah terjun lapangan ya kan? Allah. Kalau saya sering memberikan jawaban, yang penting gini sih, emang betul Ustaz, lihat
lihat psikologis orangnya tersebut gitu. Kalau masih ada yang ya istilahnya kalau orang yang mu'allafatu qulubuhum antar pengen sholat, yang penting untuk kedepannya dia lancarin sholat dulu gitu sampai nggak ketinggalan sama sekali, nggak bolong-bolong lagi. Kalau udah teguh, baru nanti kita pelan-pelan kita jelaskan ke dia tentang masalah qadha sholat ini. Gimana kalau kayak gitu Tengku, kira-kira bijaksanakah atau ada dosa kita nyampein? Enggak, ini dulu ini. Ini kan tadi ini Ustaz di atas. Kan qala syekhuna tadi kan. Ibnu Hajar berpendapat seperti ini. Semua waktunya harus digunakan. Kan kita harus lihat juga. Syekh-syekh yang lain pendapatnya bagaimana? Apa ini hanya pendapat Syekh Ibnu Hajar aja atau memang kayak semacam kesepakatan para ulama? Nah, itu. Ini kan jadi solusi juga Ustaz. Beliau cuma mengatakan di sini qala syekhuna. Menurut syekhuna, guru beliau. Nah, ini secara zahir semua waktu harus digunakan. Apakah yang ulama lain berpendapat yang sama atau tidak? Ah, di sini kayaknya ada peluang nih. Kalau kita lihat kitab-kitab yang lain atau pendapat-pendapat ulama lain. Nah, itu Ustaz. Harus kita lihat lagi berarti. Ya. Kemudian di sini juga ada peluang tadi haram melakukan tatawu. Ada yang bilang haram bersama tidak sah, haram bersama sah. Jadi orang yang meninggalkan sholat zaman dulu kemudian melaksanakan taraweh, ada peluang bahwa tarawehnya juga diterima ibadah. Tapi ya gini kan istilahnya begini, bahkan ya sholat tarawih itu haram. Ya bukan cuma sholat tarawih aja yang haram, seluruh aktivitas yang tidak digunakan untuk kodok sholat, ya, padahal itu bukan sesuatu yang urgent, itu kan haram juga. Nah, ya masih mending dia sholat daripada dia main catur gitu. Nah, itu dia. Haramnya beda. Tak ada nilai plusnya, itu masih sebab ada nilai plusnya sholat Ya. itu. Daripada dia melakukan sesuatu keharaman yang tidak ada unsur ibadahnya, malah double itu kan. Ya, benar. Seperti itu. Sekarang Ya, kita bilang sholat sunat nggak sah, ya kan? Akhirnya, udah dia qadha sholat kagak, sholat tarawih kagak, malah nongkrong Ustaz ya. Nah, itu kan lebih berat. Makanya ya kalau pada kondisional gitu. Kondisional artinya kita dalam skala yang lebih kecil kita juga harus istihad juga Tengku. Istihad kecil-kecilan itu artinya. Kira-kira apa istilahnya formula yang pas kita terapkan seperti itu juga gitu. Mujtahid parsial namanya Ustaz. Jadi kalau orang mualaf itu kepada Tengku, kenapa dia nggak perlu mengkada lagi, jadi udah sama dihapuskan sama Allah dosa-dosanya yang dia nggak salat selama ini, kenapa? Targhiban kemarin alasannya untuk mendorong orang masuk Islam. Ya kalau ini berarti satu lagi mendorong, satu lagi kan ini untuk menakuti aja sebetulnya Tengku kan? Iya. Karena gini Ustaz, emang mestinya jarang terjadi. Orang-orang lahir dalam Islam kok dia nggak sholat 20 tahun, kan aneh banget itu. Nah, sesuatu yang jarang terjadi memang harus taghlidan kadang-kadang ya. Harus keras, dikerasi gitu ya. Diberatkan, kayak orang murtad. Udah masuk Islam keluar lagi kan. Itu semua yang ditinggalkan di masa murtadnya harus diganti. Gitu Ustaz. Waduh, hari ini cepat banget jalan waktu Ustaz ya. Udah masuk bab masalahnya Tengku. Iya. Udah rada ketat ini. Tapi saya yakin Ustaz Bahruli pernah ditanya oleh salah satu jamaah atau muhibbin beliau dengan pertanyaan yang sama seperti ini. Ya sering Ustaz. Bukan? Karena saya juga pernah merasakan kemarin ada anggota polisi. Dia reskrim, namanya reskrim, kata dia hidup saya kelam dan kejam Ustaz. Namanya nembak-nembak saya udah berkali-kali dan kadang-kadang harus ke diskotik ikut bergabung jadi intel dan lain-lain. Selama 30 tahun saya nggak pernah belajar agama. Ini baru sekarang saya tobat Ustaz. Saya benar-benar kayak mu'alaf, kayak baru tahu Islam kata dia. Ini gimana ya pas ada Ustadz yang bilang wajib sholat gitu. Sementara saya juga belum tentu sholatnya, masih bolong-bolong, tapi saya udah mau tobat. Kan bingung jawabnya kayak gimana. Kalau saya malah saya itu pernah jadi kasih amanah, saya itu malah di lapas saya pernah juga Tengku. Mungkin ada sekitar 4 tahun 5 tahun lah gitu. Jadi
sebulan sekali sih itu pembinaan gitu. Mm-mm. Di lapas itu kan ada namanya warga binaan gitu ya. Nah itu di situ saya malah menghadapi istilahnya mak dari penjahat kelas teri sampai kelas hiu, saya pernah ketemu seperti itu. Ya. Kelas hiu. Iya, Udah kalau bukan kakak kakap itu lagi kelas ya? hiu ya. Jadi pertanyaannya Benar. macam-macam Ustaz ya. Oh ya itu kan pokoknya asalnya kejahatan yang tidak pernah terbayangkan dalam pikiran kita itu saya tahu itu. Iya. Mungkin kita nggak pernah kepikiran tapi terjadi itu. Iya. Ya kita macam-macam menghadap. Kalau pertanyaan-pertanyaan itu mah ya biasa ya. Itu pokoknya bagi saya itu orang kalau udah mau sholat itu udah luar biasa aja gitu. Iya. Karena banyak yang orang yang nggak peduli sama sholat gitu. Ya, berarti yang fokusnya yang wajib dulu. Kalau ada orang yang kayak cerita Ustadz Fikri mau tobat, yang penting beresin dulu sholat fardu, ya. Yang pokok waktunya dulu, yang haliyahnya. Ya. Bagaimana Ustadz Mustari? Ada pengalaman-pengalaman Ustadz Mustari? Enggak. Pengalaman di lapangan? Ustadz-ustadz yang lain ini pada diam. Ya, tapi sebetulnya yang dibilang sama Sabar itu betul Teguh. Teguh bilang tadi, bilang orang lahir dari Islam nggak sholat itu kan jarang. Tapi itu banyak sebetulnya Teguh. Artinya begini, kalau metode saya ini bagi para pemula tuh ya, bagi para pemula orang-orang yang katakanlah bertobat itu dia kan dia itu kadang-kadang terobsesi dengan pahala. Nah itu kita katakan bahwa nggak ada pahala yang lebih besar itu daripada pahala melakukan hal sesuatu yang wajib. Nah sehingga dia lebih termotivasi melakukan sesuatu yang wajib daripada melakukan sesuatu yang sunnah. Nah itu dia udah terbukti itu, saya udah saya lihat itu di lapangan seperti itu. Yeah. Dia lebih memilih qada daripada sholat sunnah. Walaupun ya sholat sunnah juga nggak ditinggalin dia, tapi minimal setiap sholat itu dia mengqada sholatnya gitu. Ya. Jadi sholat 10 waktu sehari Ustaz ya? Ya, ya ala qadri aja pada kuatihim. Ya. Ya. Yang penting tadi itu udah, dia jangan sampai lari. Ibarat kalau kita ibarat gini, kalau kita itu seorang pedagang, dia kalau udah masuk kios kita gimana caranya supaya dia beli gitu. Yeah. Biar untung dikit nggak apa-apa, yang penting dia jangan kabur gitu. Marketing. Ya. Ya gitu. Ya syukur balik modal kan buat langganan kan lumayan kan itu. Nah, itu dia. Nah, masuk itu Ustaz. Nah, itulah cara dakwah kan. Nggak harus ketat banget Ustaz ya. Enggak. Ya itu tadi itu. Malayudroku kulu, malayudroku kulu lah itu intinya. Iya. Nah, itulah dia para ustadz semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kan. Besok lanjut perdebatan ini. Beginilah kajian ya kan. Majelis Dom pagi. Masya Allah. Nah, ini udah 7:30 Ustaz. Kayaknya untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Nah, jadi ya begitulah. Kita berharap semoga ada manfaatnya kan. Yang penting kita terus belajar dan belajar. Karena masih banyak banget yang kita nggak paham ya kan. Jadi ya. Akhirul kalam kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.